Masih ingat dulu waktu zaman kita masih kecil, setiap hari Minggu kita selalu bersemangat ya menanti-nantikan acara kartun atau anime kesukaan kita. Karena pada zaman itu belum ada smartphone. Jadi kita terbiasa setiap hari Minggu nonton film kartun atau anime kesukaan kita. Lalu kita asik-asiknya lagi nonton, tiba-tiba ada orang tua atau saudara kita yang datang terus tiba-tiba pindahin ke channel yang lain. Bagaimana perasaan kita? Pasti kesel. Ya, kita udah enak-enaknya nonton acara kesukaan kita, ternyata dipindah channelnya. Lalu supaya tidak terjadi hal yang sama, kita setiap kali kita nonton kartun atau anime kesukaan kita di TV, itu kita pegang erat-erat remote TV-nya supaya nggak diambil sama orang tua atau saudara kita. Supaya kita bisa nonton acara itu dari awal sampai selesai nggak ada yang ganggu. Seperti itulah yang dimaksud dengan kedaulatan diri yang diibaratkan remote TV tadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kedaulatan itu berasal dari kata daulat, yang artinya kekuasaan penuh atas suatu daerah, teritori, atau organisasi tertentu. Jadi kita bisa simpulkan, kedaulatan diri adalah kondisi di mana kita punya kekuasaan penuh, punya kendali penuh atas diri kita sendiri, ya, menjadi orang kunci, sehingga kita tidak disetir oleh orang lain, ya, tidak diatur oleh orang lain atau keadaan. Sebelum kita mengusahakan bagaimana supaya kita bisa senantiasa berdaulat atas diri kita sendiri, kita perlu tahu contoh kasus yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari tentang perilaku apa saja yang membuat kita tidak berdaulat atas diri kita sendiri. Nomor satu adalah kita cenderung terdistraksi oleh media sosial dan kita larut di dalamnya. Sehingga karena perilaku tersebut itu yang membuat kita menunda pekerjaan kita, menunda untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Karena waktu kita habis untuk menyelami media sosial yang sebenarnya itu suatu hal yang tidak produktif. Yang berikutnya adalah kita cenderung impulsif buying pada saat kita membelanjakan sesuatu atau pada saat kita mengeluarkan uang. Karena kurangnya kendali diri kita, kurangnya kontrol atas pikiran dan perasaan kita, kita cenderung mengeluarkan uang untuk sesuatu yang sebenarnya kita nggak butuh. Yang berikutnya adalah kita cenderung emotional eating. Karena satu atau lain cara kita terpengaruh oleh situasi, ya, keadaan atau orang lain yang membuat kita merasa bahwa kita emosional, kita cenderung punya hasrat atau ego kita, dan kita melampiaskan kepada makanan atau minuman, sehingga kita cenderung memilih makanan atau minuman yang tidak memiliki nilai gizi yang baik untuk tubuh kita. Itu yang disebut emotional eating. Yang berikutnya adalah kita terpengaruh oleh situasi, keadaan, atau orang lain yang membuat kita merasa marah, kecewa, dan lain sebagainya. Sehingga kita mengizinkan diri kita dijajah oleh keadaan atau orang lain. Itu yang membuat kita tidak berdaulat atas diri kita sendiri. Sederhananya, kedaulatan diri itu tentang pengendalian diri, tentang kesadaran diri. Dan dibutuhkan sebuah kebijaksanaan dan tanggung jawab atas diri kita sendiri. Dan kita melatih satu yang namanya kesadaran diri dan pengendalian diri secara terus-menerus, secara konsisten, supaya kita senantiasa menjadi pribadi yang berdaulat atas diri kita sendiri dan akhirnya kita bisa memiliki hidup yang berkualitas.